Dan dampaknya itu biasanya pada kampas rem atau kaliper pada kampas rem itu lengket jadinya. Kan itu bisa menyebabkan bahan bakar itu bisa busuk, bahasa bengkelnya busuk, atau udah kualitasnya udah berkurang. Yeah. Itu disebabkan karena kadaluarsa lah ya maksudnya. kadaluarsa. Disebabkan karena biasanya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi Om di YouTube Pitka Service. Di sini bareng sama Mas Aji. yuk. Kali ini kita akan membahas 5 komponen mobil yang berpotensi rusak jika mobil jarang dipakai. Oke, langsung aja Om. Kira-kira apa aja Mas Aji? Yang pertama itu aki. Aki. Ya, aki itu pasti sangat berpotensi kekurangan daya jika kurangnya pemanasan mobil ya. Kalau jarang dipakai, apalagi biasanya sekitar 2 atau 3 hari jika mobil dibiarkan, daya listrik pada mobil itu akan menurun dan itu menyebabkan mobil itu susah dinyalakan. Nah Mas Haji, untuk normalnya tegangan pada aki itu berapa volt Mas Haji? Untuk ketika belum di starter ya itu sekitar 12,5 volt. Nah ketika mesin sudah sedang di starter itu biasanya 11,5, dan saat langsam itu sekitar 13 volt sampai 14 volt. Itu untuk normalnya. Mungkin Om bisa cek sendiri menggunakan multitester atau baterai tester di rumah, dicek tegangan akinya itu sekitar segitu kalau normal. Terus yang kedua apa Mas Haji setelah aki? Yang kedua itu ban. Oke. Nah, ban. Ketika mobil jarang dipakai, otomatis tekstur ban akan menyusut ya, atau memuai atau menyusut. Dan itu menyebabkan di sela-sela ini ada lubang atau angin bisa keluar. Mungkin karena ban terlalu menapak dalam posisi yang sama gitu. Dan datar atau lantai atau mungkin itu kan dingin. Nah itu menyebabkan ban itu menyusut, atau tekstur pada karet ban atau pentil itu bisa menyusut. Nah itu menyebabkan kebocoran halus bagian sini atau di bagian pentil. Nah mungkin Om pernah mengalami ketika mobil jarang dipakai atau jarang berjalan atau dianggurin di rumah, itu ban berkurang, tekanan anginnya berkurang atau tiba-tiba kempes. Nah itu disebabkan oleh itu, karena tekstur karet itu kan bisa memuai, bisa menyusut. Oke, untuk tipsnya itu jika tidak ingin terjadi hal seperti itu Om bisa mencoba mobilnya itu muter-muter komplek, atau ya seenggaknya dibawa jalan-jalan lah, minimal maju mundur gitu lah ya Mas Haji. Agar tekstur ban ini nggak berubah. Oke. Selanjutnya itu bahan bakar ya. Bahan bakar, oke. Apalagi pada suhu atau iklim di Indonesia ini yang tropis. Itu bisa menyebabkan bahan bakar itu bisa busuk, bahasa bengkelnya busuk, atau udah kualitasnya udah berkurang. Itu sebabkan karena kadaluarsa lah ya kadaluarsa. Sebabkan karena biasanya itu di tangki itu ada embun air tercampur ya. Nah, bisa tercampur dengan bahan bakar, otomatis kualitasnya nanti berkurang. Mungkin juga bisa bikin karat di saluran bensinnya gitu ya Mas. Bisa sekali, karena itu kan besi sama air itu bisa menyebabkan karat. Nanti lama-lama juga keropos. Nah itu keroposan itu bisa menyumbat saluran bahan bakar. Dan karena bensin udah tercampur dengan air, otomatis biasanya gejalanya jika mobil udah terlalu lama dibiarkan itu biasanya bebet. Maksudnya bisa berebut atau tekanan pada pompa itu berkurang. Nah itu salah satu dampaknya yang paling bisa terlihat. Atau bahkan nggak bisa nyala sama sekali nih, karena bahan bakarnya udah berkurang kualitasnya. Untuk yang keempat itu pada bagian cakram atau disc brake. Jika mobil dibiarkan terlalu lama, itu biasanya akan menyebabkan karat atau
apalagi setelah dalam kondisi hujan-hujanan atau mungkin habis cuci mobil kena air gitu ya, kena air kan, ini kan besi ya, besi itu akan karat, dan dampaknya itu biasanya pada kampas rem atau kaliper pada kampas rem itu lengket jadinya, karena disebabkan oleh air yang menggenang di sini ya, atau terperangkap di bagian kampas rem, itu akan menjadikan lengket, otomatis biasanya macet. Jika pertama di bawah jalan itu biasanya bunyi, atau bahkan di rem itu bisa bergelombang. Nah, itu bisa menyebabkan seperti itu. Tipsnya itu biasanya dipanasin seminggu sekali, itu dibawa keliling muter-muter, atau mungkin ya main rem juga gitu ya, main rem lah, supaya karatnya ini bisa hilang dengan sendirinya karena digerus oleh kampas rem dan disc brake-nya. Oke, walaupun nggak menutup kemungkinan ya umur juga bisa Umur juga ya. bisa. Ya, jika udah lengket, biasanya kalau udah kayak gitu terus udah keseringan, performa atau kualitas kampas rem itu nanti bisa berkurang. Oke. Dan itu menyebabkan ya rusak lah pada bagian remnya. Terus apalagi pada bagian piston rem kena air kan macet itu menyebabkan korosi biasanya. Nah, itu ya paling harus ganti pistonnya atau kampasnya, udah nggak bagus lagi, harus ganti, udah keras biasanya. Untuk selanjutnya pada sistem AC mas. AC. Nah, biasanya jika mobil jarang beroperasi atau jarang digunakan, otomatis pada bagian AC-nya itu ini akan mengendap, dan itu bisa menyebabkan bakteri atau kuman, Debu-debu gitu ya. nah, debu, kuman, bakteri itu bersarang. Itu disebabkan karena sirkulasi di dalam kabin atau di bagian dalam AC itu tidak bersirkulasi atau tidak Nggak jalan lah ya. nggak jalan, otomatis itu akan menjadi sarang kuman. Oke, mungkin itu juga salah satu penyebab AC bau nggak mas? Bisa, karena itu kan baunya biasanya ngap. Karena Gitu, banyak karena kuman gitu-gitu ya. kuman. dalam Dan ya. bagian filter AC itu biasanya menjadi sarang kuman. Efeknya biasanya om-om atau ibu jika naik mobil, sekalinya naik mobil itu biasanya merasakan gatal pada bagian kulit, apalagi yang kulitnya itu sensitif ya. Itu biasanya merasakan gatal dan nggak tahu nih dari mana. Nah, itu bisa dilihat mungkin pada bagian filter AC atau bagian AC-nya yang udah karena jarang dipakai atau jarang beroperasi. Nah, itu menyebabkan menjadi sarang kuman. Untuk tipsnya ya mungkin mobil harus sering dipanasin ya, kalau AC-nya mungkin 3 hari juga sekali. dinyalakan ya, Nah, ya, biar AC sirkulasinya dinyalakan. lancar ya. Mobil sirkulasi di dalam kabin ini bekerja atau berputar sirkulasi. Itu sih. Oke, sekian om tips dari Mas Aji. Mungkin perawatan ya, atau Ya, perawatan perawatan. atau risiko-risiko apa aja jika mobil om itu jarang keluar atau jarang dipakai, terus-terusan ada di rumah atau di garasi. Tadi itu beberapa risiko-risikonya. Mungkin om bisa kasih saran lagi risiko apa aja yang bisa terjadi pada mobil om di kolom komentar. Terima kasih udah nonton om. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih Mas Aji. Yuk, sama-sama Mas Karel.